Halo kawan-kawan Revans, kembali lagi bersama saya Agung Lintang Wicaksono di channel Agung Wicaksono Official. Pada kesempatan kali ini, saya kembali membuat video review miniatur kereta api. Dan di depan saya kali ini adalah dua miniatur terbaru buatan AWM Craft. Ini adalah miniatur lokomotif CC201-8348. Dan sebelumnya saya sudah mereview konten miniatur yang sama, itu CC201-8348 berlivery Perumka Red and Blue. Dan yang akan saya fokuskan kali ini, saya akan mereview yang satunya lagi, lokomotif yang berlivery putih era KI. Jadi Perumkanya kita simpan dulu di sini. Oke. Nah, dan di sini juga terdapat dua komponen utama, yaitu miniatur lokomotif dan miniatur relnya. Yang pertama akan kita bahas adalah lokomotifnya terlebih dahulu, relnya nanti kita bahas. Jadi lokomotifnya kita angkat dan relnya kita simpan dulu. Nah, oke teman-teman, ini adalah miniatur lokomotif CC201-8348 berlivery putih KAI. Nah, pada video kali ini saya tidak perlu lagi menjelaskan tentang lokomotif aslinya, karena pembahasan tentang lokomotif aslinya sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu saat saya mereview miniatur yang red and blue. Jadi sekarang mari kita langsung masuk saja ke tahap reviewnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bahan utama dari miniatur lokomotif ini. Bahan utama dari miniatur ini adalah PVC foam board ukuran 2 mm. Nah, jadi apa itu PVC foam board dan apa bedanya dengan PVC pipa paralon? Ya, PVC pipa paralon adalah bahan material untuk bangunan yang digunakan sebagaimana mestinya fungsi pipa paralon. Dan memang bisa dibuat untuk miniatur juga, tapi prosesnya lebih lama lagi karena harus dipres dan diluruskan dulu, membentuk lembaran dan baru bisa dibentuk. Juga membentuknya itu keras dan lebih susah. Sedangkan PVC foam board itu suatu bahan yang memang didesain untuk dibuat sesuatu. Salah satunya adalah miniatur, yang tentunya sangat bagus untuk dibuat miniatur. Selain miniatur juga bisa digunakan untuk membuat dekorasi rumah ya teman-teman. Oke, dan PVC foam board juga kelebihannya itu lebih rapi dan lebih mudah dibentuk ya, apalagi miniatur. Pokoknya sangat rekomendasi. Oke, itu dari bahan utama, dan selanjutnya ada bahan-bahan pendukung lain seperti mika untuk membuat kaca jendela. Semoga kamera saya bisa fokus. Setelah mika ada lagi karton ini untuk membuat suling Semboe 35 dan apalagi ya, dan lain-lain. Selanjutnya ada kawat untuk membuat handrail, tangga, dan lain-lain. Selain kawat, lalu ada apa lagi ya teman-teman? Ya mungkin itu deh yang jadi bahan-bahan yang saya pakai, tentunya PVC foam board, mika, kawat, karton. Oh iya, ada lagi sedotan untuk poros as roda. Ya, itu dari bahan. Selanjutnya kita bahas dari cat teman-teman. Ya, cat dari miniatur ini saya gunakan cat semprot merek Pilox dan cat kayu merek Avian. Jadi cat semprot merek Pilox saya menggunakan yang kualitas bagus, yang high quality, karena di sini terjual cat Pilox dua versi ya, ada yang versi standar dan versi high quality. Dan saya menggunakan yang high quality. Versi standar di sini dibanderol dengan harga 25.000, sekitar segitu ya, bisa kurang bisa lebih, dan yang high quality terjual dengan harga 30.000, ya bisa kurang bisa lebih, tergantung tokonya. Oke, cat Pilox saya gunakan untuk mengecat bagian-bagian besar seperti kabin, mesin, underframe, dan lain-lain ya. Meskipun ada juga beberapa komponen besar yang saya cat menggunakan cat kayu. Nah, sementara cat kayu saya gunakan untuk komponen-komponen kecil seperti coupler, selang, rantai, dan bogi ya. Nah, di sini ada keunikan teman-teman. Di bagian atap saya tetap menggunakan cat kayu. Kenapa? Karena khusus livery putih era KI ini, warna atap terus ini pinggiran underframe ini ya, pinggiran sasis, tangki HSD, dan bogi itu berwarna hijau sage teman-teman. Jadi
warna pilox itu nggak ada yang hijau sage. Saya susah nyarinya teman-teman, baik di toko ataupun online shop saya tidak menemukan warna hijau sage. Ada sih saya temuin, tapi itu terlalu mahal buat saya buat ini apa. Jadi otomatis kalau misalkan saya menggunakan cat itu harga miniaturnya juga bakal lebih mahal dan itu nggak worth it buat saya. Jadi saya gunakan apa aja bahan yang ada, yang tersedia, dan ini juga hasilnya sangat memuaskan. Ya, mengkilap tuh bagus ya teman-teman. Jadi daripada saya ambil resiko yang belum tentu bagus hasilnya, mendingan saya gunakan bahan yang tersedia yang hasilnya sudah pasti bagus gitu. Dan oh ya, perlu diketahui juga lokomotif livery putih era KAI saat ini di bagian atap, underframe, dan boginya itu sebenarnya bukan warna abu-abu teman-teman. Warnanya itu hijau sage ya. Mungkin buat teman-teman yang lihat sekilas gitu, oh warnanya abu, bukan ya teman-teman. Lokomotif khususnya di Jawa, di Daop ya, di Pulau Jawa, itu kebanyakan atap dan underframe-nya ya underframe, tangki ASD, rangka bawah lah intinya. Jadi atap dan rangka bawah itu sebenarnya warna hijau sage teman-teman. Kecuali di daerah Divre itu memang banyak yang menggunakan warna abu-abu mutlak. Mungkin beberapa kreator miniatur membuatnya abu-abu ya tuh. Sebenarnya nggak salah sih, cuman kurang tepat juga teman-teman. Karena kebanyakan lokomotif yang menggunakan livery KAI baik di Daop ataupun Sumatera, di Divre itu kebanyakan menggunakan hijau sage. Tapi ada beberapa juga di Divre yang menggunakan abu-abu mutlak, abu-abu fix gitu, bukan hijau sage. Tapi saya lebih memilih sesuai regulasi ya teman-teman. Jadi saya menggunakan warna hijau sage, dan di bagian bogi saya cat menggunakan apa? Ini hijau Tosca atau apa gitu lah, pokoknya semu-semu biru gitulah, karena memang ini saya konsepnya menggunakan konsep pengecatan perawatan akhir setelah jadi ibaratnya lokomotif ini baru keluar bengkel. Oke, itu dari pengecatan ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas dari lem. Jadi miniatur ini saya gunakan lem itu lemnya lem G ya, atau beberapa dari kita juga menyebutnya dengan lem Korea, atau ada juga yang menyebutnya lem setan. Tapi saya lebih prefer menyebutnya lem G karena lebih simpel ya teman-teman. Oke, itu dari lem G. Ya itu dari lem utamanya, lem G ya. Dan ada juga lem pendukungnya adalah lem kayu merek Fox yang bentuknya seperti krim warna putih ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu dong itu. Gunanya untuk apa? Pembagiannya ya sebagian besar saya menggunakan lem G, tapi ada juga beberapa komponen yang saya gunakan menggunakan lem kayu. Ya pokoknya dua-duanya saling mendukung lah. Itu dari lem. Setelah bahan, cat, dan lem, selanjutnya apa ya? Ya mungkin kita akan bahas ukurannya ya teman-teman. Ukuran miniatur ini dari ujung sampai ujung panjangnya 33 cm. Khusus lokomotif single cabin, lokomotif GE single cabin ini saya terapkan ukurannya dari ujung sampai ujung itu 33 cm. Nah, itu panjangnya ya. Untuk lebar dan tinggi mengikuti porsi yang ada. Jadi ini tidak tahu sih skala berapa. Coba saya bandingkan dengan tangan saya aja kalau gitu. Ya kira-kira seperti inilah tuh. Jadi ini size-nya lumayan besar ya teman-teman. Mungkin saya bandingkan dengan handphone. Ya seperti inilah perbandingannya. Oke. Itulah dari ukuran. Jadi panjang 33 cm, lebar dan tinggi menyesuaikan porsi yang ada. Oke. Ya, itulah. Mari kita lihat penampilannya teman-teman. Ini adalah penampilan dari tampak depan miniaturnya. Seperti ini ya teman-teman. Cukup detail, dan komponen-komponen yang kecil-kecilnya saya buat juga seperti fog lamp, bentukan fog lamp kayak gini kan. Betul ya teman-teman, saya sudah buat dengan aslinya. Dan juga lokomotif ini memang lokomotif aerodinamis, jadi kabinnya itu tidak lurus ya, jadi nggak lurus flat gitu aja datar, cuman ada agak bagian-bagian yang agresif seperti ini ya, karena memang tujuannya adalah sebagai pendukung sistem aerodinamika. Nah, jadi kayak agak runcing ke depan gitu ya, karena emang ini gunanya untuk memecah angin, karena untuk meningkatkan kecepatan pada masanya ya teman-teman, seperti ini. Dan juga di bagian kabin sampingnya juga ini tidak lurus teman-teman, dari bawah ke atas ini makin kecil, makin sempit gitu. Ini memang seperti itulah bentuk dari kabin lokomotif aerodinamis ala Lok 203, karena ini memang Lok 201 tapi menerapkan konsep kabin seperti Lok 203. Dan mari kita pindah ke bagian tempat samping sebelah kiri seperti ini ya teman-teman. Nah, komponen-komponen kecil seperti engsel, tangga, hanger, dan lainnya juga saya buat teman-teman untuk ini demi
keaslian dengan lokomotif aslinya. Dan ini adalah plat nomornya CC2018348 Depo Induksi Dotopo. Ya, semoga kamera saya bisa fokus karena ya kamera ini memang lebih prefer digunakan untuk hunting kereta daripada review barang, teman-teman. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian tampak belakang. Ini adalah tampak belakang dari miniatur lokomotifnya. Seperti ini, detail mulai dari handrail, tutup semboyan, dan fog lamp masih sama seperti yang depan. Ada coupler, rantai, dan selang. Selanjutnya ada engsel buat narik couplernya gitu, buat pengunci couplernya juga ada, teman-teman. Pokoknya detail lah. Kita pindah ke tampak samping sebelah kanan. Ini ya teman-teman, tidak jauh dengan tampak samping sebelah kiri, bedanya di kanan nggak ada tangga dan di kiri ada tangga. Memang dari lokomotif aslinya seperti itu ya teman-teman. Oke, dari sisi sudah, kita pindah ke bagian atas. Nah, bagian atas sebelah depan ini saya buat seperti aslinya. Ada antena, ada suling 935, dan ada pintu darurat. Ya, memang lok 2018348 ini komponennya seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah sesuai dengan aslinya. Ya, warnanya hijau sage teman-teman, ini sudah, pokoknya udah semuanya udah sesuai deh pokoknya. Dan kita pindah ke bagian tengah. Di sini ada cerobong asap ya, dan ini yang titik-titik 4 ini merupakan engsel dari cover mesin bagian atas ya. Jadi ada engselnya gitu. Jadi yang lokomotif aslinya ini itu pintu ya, dan bisa dibuka, diangkat. Selanjutnya ini ada komponen kecil, ini isinya buat mengisi air lokomotif. Dan pindah ke belakang lagi, ini adalah grill pendingin. Yang nggak tahu pendingin buat apa, mungkin teman-teman yang lebih tahu silahkan kita sharing di komentar. Ya, itu dari bagian atas. Kita pindah ke bagian bawah. Di sini ada bogi, tangki HSD, dan lain-lain. Dan saya di sini tempel watermark bertuliskan AWM Craft. Ya, semoga kamera saya bisa fokus. Aduh teman-teman, ini susah banget fokus. Tuliskan AWM Craft. Ini adalah Instagram resmi milik AWM Craft. Ya, teman-teman bisa kunjungi Instagramnya, dan nanti saya bahas untuk kontak ya. Pokoknya link kontak saya ada di deskripsi ya, nanti saya bahas lagi. Oke, sekarang kita review dulu. Di sini ada bogi dan tangki HSD. Tangki HSD ya seperti ini, sudah mirip aslinya. Dan kita bahas bagian bogi. Bagian bogi di sini saya lakukan upgrade dari miniatur sebelumnya. Dan di sini saya tambahkan komponen-komponen penguat seperti kemarin kan untuk armnya saya cuma nambahin arm utamanya aja, kiri dan kanan. Nah, saya sekarang di miniatur ini saya terapkan upgrade. Jadi armnya saya tambahin 2 lagi biar lebih kuat. Jadi di sini roda tidak hanya bertumpuan pada arm yang utama, tapi juga di arm yang tengah yang 2 ini. Dan juga ini roda saya pertebal lagi menjadi 3 lapisan. Dan ini udah ini rodanya berputar ya, tidak paten, tidak fix, tapi ini bisa berputar dan bisa berjalan di rel situ ya. Nanti kita bahas sekalian dengan relnya. Jadi di bagian bogi saya terapkan upgrade. Jadi memang biasanya saya setiap memproduksi miniatur, saya biasanya selalu menerapkan upgrade di komponen kecil. Jadi pokoknya makin bagus deh setiap miniaturnya. Makin sini insya Allah makin bagus ya teman-teman. Ya, itulah penampilan dari miniatur lokomotif, dan mungkin itulah review tentang lokomotif, lebih tepat lagi miniatur lokomotif CC2018348. Oke, review miniatur lokomotifnya sudah selesai. Sekarang mari kita pindah ke bagian review relnya teman-teman. Oke, ini dia relnya. Dan sekarang alat perekam saya pindah ke handphone karena kamera saya memorinya sudah habis teman-teman. Oke teman-teman, alat perekam saya pindah menggunakan HP karena memori kamera saya sudah habis, dan sekarang saya ganti menggunakan handphone. Gak ada bedanya sih, sama aja, cuman lebih profesional aja pakai kamera. Cuman ini juga bagus kok. Nah, ini juga nggak kalah kayak kamera. Oke teman-teman, di bagian ini saya akan membahas relnya ya teman-teman. Oke, jadi ini relnya udah PNP gitu ya, dengan relnya atau miniaturnya sih yang PNP ya. Pokoknya kedua komponen ini, miniatur locknya dan miniatur relnya sudah pas gitu ya, udah masuk. Oke, dan pertama bahannya dari bahan, cat, dan lem juga sama seperti miniatur lokomotifnya. Bahannya PVC foam board ukuran 2 mm segini ya. Nah, catnya saya menggunakan cat Pilox full kecuali logo, nanti kita bahas ya. Dan lemnya saya menggunakan lem G. Oke, ini kuat teman-teman. Oke, ini saya coba. Ini oke kok. Nah,
Oke, sekarang kita coba simpan miniatur lokomotifnya di atas. Sebentar, ini saya takutnya saya gariskan ini logonya karena baru dicat semalam sih, takutnya belum kering. Oke, saya kesiniin aja, nah kayak gitu ya, biar nggak kena meja. Oke, kita simpan lokomotifnya di atas. Oke, ini dia teman-teman, ini sudah pas ukuran bogi dengan relnya teman-teman. Nah, kita maju mundurkan juga, ini berputar boginya lancar dan tidak macet ya teman-teman, karena ini saya sudah ukur sedetail mungkin agar bisa berjalan di atas relnya. Tapi yang jelas saya membuat rel ini hanya untuk dudukan lokomotifnya aja, biar lokomotif ini punya tempat yang lebih bagus buat dilihat gitu ya, karena memang fungsinya miniatur itu lebih prefer sebagai pajangan, bukan untuk mainan anak-anak ya sebenarnya teman-teman. Tapi ya bisa juga beberapa miniatur sebagai mainan anak-anak, cuman kurang saya saranin juga sih, karena kalau miniaturnya pengen awet ya jadikan pajangan saja, jangan buat mainan anak-anak, karena mainan anak-anak beda lagi, bukan miniatur. Oke, dan ya jadi di AWM Craft ini bila teman-teman memesan miniatur, tentunya teman-teman akan mendapatkan 1 unit miniatur. Dan bila teman-teman mau pesan tambahan seperti rel atau lain-lainnya ya itu bisa teman-teman pesan juga untuk komponen tambahannya, namun dengan tarif tambahan juga karena membutuhkan bahan dan pengerjaan tambahan. Oke, tapi khusus miniatur ini kepada konsumennya, kepada pelanggan saya berikan rel ini secara cuma-cuma, karena saya pengirimannya telat 4 hari, karena 4 hari tersebut saya harus ada tes TOEFL ya, bahasa Inggris, jadi otomatis pengerjaan dan pengiriman miniatur ini terlambat 4 hari, dan ini bentuk integritas AWM Craft kepada konsumen teman-teman. Ya setelah ini kedepannya bakal normal kembali ya, jadi intinya teman-teman kalau beli miniatur di AWM Craft, teman-teman akan mendapatkan miniatur yang teman-teman pesan, dan bisa juga memesan tambahan komponen seperti rel dan lain-lain ya. Pokoknya AWM Craft itu sangat fleksibel ya teman-teman, mau teman-teman pesan gimana aja gitu bisa kok teman-teman. Oke. Dan juga setelah miniatur ini saya juga dapat pesanan membuat lokomotif CC202, dan uniknya di sini konsumen saya memesan bagian-bagiannya dipisah, kayak body, underframe, dan boginya itu minta dipisah karena mau dia modif lagi gitu. Bisa kok di AWM Craft itu bisa seperti itu teman-teman. Oke. Fleksibel ya, saya sesuai pesanan aja. Oke teman-teman, ini ya kita lihat lebih dekat lagi ke bagian boginya. Oke, dan ini berputar teman-teman, bisa nggak ya HP saya nangkep nggak ya? Nah tuh muter kok. Nah oke, seperti itulah, saya susah megangnya sih. Ya, seperti itulah teman-teman. Oke, sebentar kita angkat dulu. Ini bagian relnya juga saya tempel watermark bertuliskan AWM Craft ya. Dan kita pindah ke bagian bawahnya. Di sini ada logo AWM Craft. Jadi teman-teman silahkan kunjungi Instagram resmi milik AWM Craft yang berlogo seperti ini. Sebenarnya logo aslinya itu garis tepinya warna jingga ya teman-teman, warna kuning, tapi di sini saya pingin aja warna hitam gitu. Nah. Oke teman-teman, dan ya itulah informasi seputar review miniaturnya, dan selanjutnya saya akan menginformasikan akses kontak untuk proses transaksi miniatur ini teman-teman. Oke, jadi AWM Craft menyediakan sosial media ya, tentu saja bernama AWM Craft teman-teman. Bagi yang berminat untuk memesan dan order miniatur ini, silakan teman-teman kunjungi Instagram AWM Craft atau Facebook saya sendiri ya. Dan kedua linknya sudah saya lampirkan di deskripsi ya teman-teman. Dan untuk Instagramnya itu langsung Instagram AWM Craft, dan Facebooknya itu langsung Facebook saya, Agung Lintang Wicaksono ya. Jadi sudah saya permudah untuk kontaknya, sudah saya lampirkan di deskripsi. Teman-teman langsung tap aja linknya, teman-teman bisa langsung tanya-tanya atau ngobrol seputar miniatur, dan bisa cuci mata lihat-lihat miniatur. Dan kebetulan AWM Craft ini baru berdiri, dan miniatur yang kualitasnya bagus seperti ini baru selesai 3 buah teman-teman. Jadi selamat buat teman-teman yang menonton
video ini karena teman-teman merupakan viewers di era AWM Craft baru berdiri, dan insya Allah kedepannya AWM Craft bakal memproduksi miniatur-miniatur kereta api yang lain, dan tidak menutup kemungkinan AWM Craft bakal memproduksi miniatur di luar kereta api. Tapi ya saya mau fokus kereta api aja dulu karena apa ya, karena memang pengen fokus kereta aja teman-teman, karena saya suka kereta. Oke, itulah informasinya. Jadi cukup sekian review tentang miniatur lokomotif CC201-8348 livery putih era KAI ya. Ada dua ya, ada yang Perumka dan ada yang KAI. Tapi yang Perumka sudah saya buatkan videonya, teman-teman sudah bisa tonton, dan ini juga ya sedang saya bikin ini. Oke teman-teman. Nah, itulah informasi tentang review miniaturnya, dan saya informasikan sekali lagi buat teman-teman yang minat gitu ya, pesen miniatur atau order gitu sedemikian rupa, silakan teman-teman DM aja di Instagram AWM Craft atau inbox di Facebook saya. Kedua linknya sudah saya lampirkan di deskripsi. Oke teman-teman, dan khusus untuk miniatur ini sudah udah laku, udah terjual, karena ini merupakan pesanan. Yang masih ready stock ini, yang masih statusnya single udah jadi tapi belum ada yang mesen, ini nih, yang ini 201-8348 livery red and blue. Nah ya itulah teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton review miniatur sampai sini. Buat teman-teman yang suka konten review miniatur, silahkan teman-teman subscribe, like, komen, dan share biar teman-teman mengikuti terus perkembangan produksi miniatur dari AWM Craft. Oke teman-teman, apalagi ya, ya udah sih itu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.